ada bersama dengan kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan akan membuat kami mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan ini, karena hikmat-Mu menguasai kami. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sejarah dalam kehidupan kami, bukan hanya menyenangkan hati Bapa, tapi juga kami akan melihat kehidupan kami yang semakin diberkati. Amin. Warga kerajaan yang memiliki raja yang hidup, raja yang berkuasa, yang memerintah kami, dan yang sudah menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah firman Tuhan, diberkatilah kami yang menerima dengan segenap hati. Demi Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom, shalom. Damai-damai. Baik. Ada cukup masalah yang terjadi, cukup banyak masalah yang terjadi karena tidak mengikuti hukum Tuhan, yang membuat saya berpikir harus membuka pola pikir jemaat warga kerajaan untuk berusaha semaksimal mungkin mengikuti hukum-hukum sorga ini secara tepat dan tidak boleh dikurangi sedikit pun. Di internet sudah dimuat cukup banyak isu tentang persepuluhan yang tidak perlu diberikan lagi. Jadi kalau diketik khotbah persepuluhan, muncullah beberapa hamba Tuhan yang cukup terkenal, dan yang salah satunya boleh disebut kakak rohani saya, mentor saya untuk bermisi. Nah, dia bilang persepuluhan itu sudah lewat, hanya untuk para imam-imam saja yang melakukannya, dan dalam perjanjian baru sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu diikutilah pengajaran ini, dan saya mau beritahu waktu orang-orang mengikuti pelajaran ini cukup banyak persoalan terjadi dalam hidup mereka. Yang jelas rencana Tuhan bisa terkendala, bahwa Tuhan menginginkan kita mengikuti semua hukumnya supaya berkat Tuhan itu tidak terkendala, tidak berhenti di tengah jalan, tidak tiba di tangan kita menjadi sebuah kenyataan. Apakah berkat-berkat yang datang mungkin melimpah itu habis gara-gara sakit penyakit, gara-gara ditipu orang, gara-gara ada saja yang terjadi yang membuat kita keluar dana sia-sia. Bagi saya, kalau ada persoalan apapun, saya selalu cek apakah saya ada dosa, dan termasuk persepuluhan ini. Jangan-jangan saya belum kembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Karena semuanya ada dalam hukum yang sudah dibuat. Sehingga kalau kita melanggar hukum ini, tentu saja berimplikasi negatif. Baik. Ini khotbah yang tidak populer, bukan menjadi khotbah pilihan, tetapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menyampaikannya, karena saya menginginkan bukan kas gereja penuh. Itu bagus karena juga akan menunjang misi Tuhan, tetapi yang paling utama saya merindukan semua jemaat menjadi miliarder. Amin. Yang sudah miliarder menjadi triliuner. Yang saya tidak inginkan jemaat kelenger. Jadi kalau tujuannya memang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, saya harus khotbahkan. Padahal khotbah tentang kingdom culture dan kingdom paradigm itu belum selesai. Tetapi dalam
mau mempersiapkan firman Tuhan, selalu teringat ini perpuluhan harus dikhotbahkan. Ya udah, oke Tuhan. Ini bukan pilihan yang populer, tapi oke. Dan Pak Peter yang seharusnya berkhotbah menyerahkan penuh kepada saya sebagai gembala sidang untuk menyampaikan hal yang penting ini. Jadi Pak Peter kehilangan waktu berkhotbah hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Peter yang besar hati. Ya. Dia Pak Peter, dia bilang ini penting Pak, ini harus dikhotbahkan. Jadi luar biasa. Persepuluhan. Saya bilang tadi hamba-hamba Tuhan mengajarkan ini karena sudah tidak berlaku di perjanjian lama. Saya bilang salah. Firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan berubah. Seperti Tuhan berubah, tidak pernah berubah. Jadi kalau kita mau rubah-rubah, kita yang salah. Ketetapan yang sudah ada jangan ditafsirkan macam-macam. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini. Ya, saya pikir selesailah. Ada beberapa poin saja supaya kita jelas bahwa perpuluhan ini ada hukumnya gitu loh. Dan pentingnya apa sih kita mengembalikan milik Tuhan? Ya tentu saja nomor satu, kita tidak disebut pencuri, kan miliknya Tuhan. Kalau tidak dikembalikan, kita sedang berdiri pada posisi sebagai pencuri. Ini yang saya tidak sebutkan tadi pagi, lupa. Jadi bahaya juga ya. Coba lihat kiri kanan, pencuri enggak nih? Bilang aja, hati-hati, jangan sampai sebutan itu ada pada kita. Saya nggak mau. Itu sebabnya dari dulu sampai sekarang dan sampai saya mati, perpuluhan harus dikembalikan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi ada tempat penyimpanan dari persepuluhan, rumah perbendaharaan. Harus ada, dikembalikan, dibawa. Kita semua harus menuruti karena ini adalah perintah. Bawalah, bawa semua, seluruh yang lengkap. Memang dalam perjanjian lama ada 5 macam persembahan. Dan salah satunya adalah persepuluhan. Persembahan karena dosa, ucapan syukur, damai, perdamaian, dan persepuluhan. Kita jangan sampai kebingungan soal persembahan ini. Itu ada menjadi 3 besar di perjanjian baru. Ya. Kalau perjanjian lama 5 macam. Nah, puji Tuhan. Untuk apa dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan? Supaya lumbung Yusuf terisi, supaya ada makanan. Di luar sana banyak orang menunggu pembagian makanan. Dan kita, gereja GBI Rock, harus berfungsi untuk memberi mereka solusi kalau mereka tidak punya makanan. Setuju? Kita akan perhatikan orang-orang yang membutuhkan. Hari Jumat yang lalu, terima kasih untuk beberapa orang yang sudah mensupport baik barang maupun dana sehingga kami bisa bawa bantuan ke desa Menjalin. Tiba-tiba lupa nih. Menjalin. Ya, Kabupaten Landak. Ya, Landaknya saya ingat karena nama binatang ya. Saya pikir yang tajam-tajam apa? Landak. Kami bawa dan wah, sukacita ya. Mereka menyambut kita dan kelihatannya sudah pasti itu menjadi salah satu cabang dari GBI Rock. Tinggal kita resmikan. Nanti kalau sudah kita resmikan di sana, kita rame-rame nih ke sana. Semua. Yang lain gak amin ya. Gak apa-apa sih. Kita akan pilih hari apa gitu. Kalau perlu hari Minggu kosongkan ini kita kasih. Rame-rame berapa mobil gitu. Wush, orang lihat. Wah, luar biasa nih gereja. Nah,
memang itu yang kita mau saksikan kepada mereka. Ada gereja yang luar biasa di Pontianak. Namanya GBI Rock. Rock. Bukan rocker. Rock, representative of Christ Kingdom. Kitalah perwakilannya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan bilang ujilah aku. Kalau Tuhan sampai bilang ujilah aku, kebangetan juga. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Tapi ya Tuhan sendiri bilang ujilah. Dia yang mau diuji. Dia mau tunjukkan kok buktinya. Kalau kasih perpuluhan, buktinya nanti apa? Nah, kan gitu. Dan Tuhan itu suka memberi bukti. Dan sudah terbukti. Ngapain kita mau minta bukti lagi? Sudah terbukti. Bodohnya kalau sudah terbukti terus kita tidak mengikuti. Next. Kalau ini perintah Tuhan dan Tuhan itu adalah raja kita, teokrasi pemerintahannya, bukan demokrasi, teokrasi, maka semua yang keluar dari mulut Tuhan, semua perintahnya itu wajib diikuti, dikerjakan, dilakukan. Tidak boleh tidak. Tidak ada kata tunggu. Langsung laksanakan. Siap, laksanakan. Nah, kalau di kepolisian Pak Haryanja sudah kasih perintah, langsung siap, laksanakan. Ya sudah, langsung laksanakan. Apa tadi perintahnya, Pak? Tangkap itu, 86. Kejar. Sudah, nggak ada tunggu besok, langsung. Nah, kalau tidak dilaksanakan, waduh, ada aturannya. Pak Haryanja langsung pakai aturan itu. Oh, ini kan minimal tidak naik-naik pangkat. Rasain loh. Apa saja yang dimaklumatkan oleh sang raja wajib dilaksanakan. Kalau tidak, hukuman terjadi. Dalam perjanjian lama ada istilah, bukan istilah, memang ada hukuman diserang hama belalang pelahap. Ada bala malapetaka dan macam-macam. Di dunia ini memang kita mengajarkan Tuhan itu kasih adanya. Tetapi keberadaan Tuhan yang kasih adanya itu tidak menghapus neraka. Tidak menghapus adanya bencana alam. Tidak menghapus adanya sakit penyakit yang menyerang. Nah, siapakah mereka yang bisa luput dari bencana sakit penyakit ini? Orang yang melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dengan tepat, total, dan sampai tuntas. Terus kalau kena penyakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya menjadi kesaksian. Dan juga orang yang sakit jadi ngerti, oh orang sakit itu begini, gak enak. Jadi begitu dia lihat orang sakit juga timbul belas kasihannya. Sama dulu dia. Kalau saya sakit dulu, waduh, jadi kita juga membantu seperti kita memang sudah pernah merasakan kita bisa membantu persis waktu dulu kita sakit seperti itu. Nah, orang yang sering sakit hati terus disembuhkan Tuhan, ketemu juga orang-orang yang sakit hati, dia bisa memberikan nasihat-nasihat supaya lepas dari sakit hati. Orang yang dulu narkoba dipakai Tuhan juga untuk menolong orang-orang korban narkoba. Jadi spesifik sekali begitu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Next. Jadi perintah Tuhan ini selalu berkiblat kepada sistem pemerintahan yang disebut teokrasi. Dan kalau sudah bicara teokrasi, semuanya tergantung Tuhan. Itu sebabnya, maafkan saya kalau ada tiba-tiba perubahan-perubahan kayak kemarin tiba-tiba saya umumkan tim penggembalaan kumpul, mendadak sekali. Tapi puji Tuhan, tim penggembalaan GBI Rock memang hebat. Langsung kumpul, tepat waktu. Tepuk tangan untuk tim penggembalaan. Wow.
Hebat mereka. Nggak lagi direncanakan tiba-tiba karena saya merasa ini harus hari ini. Maka saya kumpulkan. Puji Tuhan. Nah, milik Tuhan itu persepuluhan. Semua bilang betul? Yang bilang betul, sudah setor? Bendahara, catat. Oh iya serius ini. Saya khotbah persepuluhan, kalau di Pantai Kosta itu dipegang pendeta persepuluhan. Kalau saya di sini GBI Rock pada umumnya enggak. Semua masuk perbendaharaan gereja. Kas ada bendaharanya. Saya nggak ngambil, jangan khawatir. Itu nanti masuk jadi lumbung Yusuf. Dan juga untuk penggunaan apa saja yang memuliakan Tuhan. Dan juga termasuk kembali kepada jemaat juga yang membutuhkan pertolongan. Kalau itu nanti ada diakonianya. Siapa saja yang perlu dibantu. Kematian kita juga keluarkan dana diakonia. Yang sakit kita keluarkan dana diakonia. Sesuatu yang sorgawi, sesuatu yang menjadi ciri khas kerajaan sorga. Dan juga yang penting bagaimana misi Tuhan itu terjadi, dijalankan. Nah itu sebabnya persepuluhan ini menjadi sangat penting. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi menjadi tanda bahwa kita mau menyenangkan Tuhan, tanda bahwa kita mengerti hukum Tuhan, tanda kita mengasihi Tuhan. Dan itu minimal. Persepuluhan itu tanda minimal. Nanti saya akan berikan ukurannya. Kalau betul ini milik Tuhan, kembalikan. Ayat-ayatnya ada di situ. Oh, nggak tercatat ya. Tadi lupa lagi. Di dalam imamat ini ya. Demikian juga segala persembahan, persepuluhan dan seterusnya itu milik Tuhan. Jadi dikembalikan supaya kita menjadi orang yang menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kita pelaku firman Tuhan. Tahun depan per Januari seluruh jemaat yang ada akan mendapatkan nomor anggota. Kita akan bersama-sama membuat sebuah sistem supaya nanti dengan nomor itu minimal tim penggembalaan sudah tahu. Termasuk juga apakah hari ini ada yang berulang tahun. Dengan nomor-nomor itu semuanya akan terdata dengan baik. Dan bagian visitasi langsung siapa yang sakit nggak hadir langsung bisa menyala lampunya. Ting, wah ini nomor ini nggak datang Pak. Nah, sudah cepat habis ibadah ditelepon atau dikunjungi supaya kalau ada kasus tiba-tiba sakit berat dan harus pulang ke surga, kita bisa menolong, menghantar pulang ke surga dengan baik. Jangan sudah mati baru kami datang, sudah mati, sudah pulang duluan. Mungkin dia mau pamit atau apa, kan cepat gerakan kita. Jadi tim penggembalaan bisa segera gitu. Siapa yang nomor 1 mau pesan nomor 1, data jemaat kasih tahu saya nomor 100 saja nggak apa-apa. Termasuk nanti amplopnya, amplop persembahan 10. Orang udah ngerti siapa nomor 10. Maksudnya tim penggembalaan, tetapi yang di luar nggak ngerti, nggak ada namanya, cuman 10 gitu. Begitu masuk, bendahara langsung ngerti, oh 10 ini siapa. Udah, ditaruh di laporannya 10, nanti ditempel di situ laporan keuangan, ya nanti Januari lah kita akan buat lebih profesional. Orang langsung baca, Yunis nomor 10 berapa? Nggak tahu, yang tahu gembala dan tim penggembalaan, ya kan?
Mungkin Yunis nomornya 7.000 gitu. 7.000 di situ. Ya, nubuatkan jemaat kita ribuan ya. Amin. Wah, 7.000. Yang Wisya yang dekat sama dia langsung kenal. Oh, ini Yunis ini 7.000. Ya kan? Jadi ngeceknya gampang. Nggak diteliti nama saya ada nggak ya. 7.000 orang ini. Waduh, kepanjangan. Tapi begitu kelihatan nomornya langsung seret. Apalagi kalau nomornya sudah 7.000 gitu. Hanya nomor aja 7.000. Lalu ada cawangnya. Oh, 7.000 ada cawangnya. Yang 100 tadi Pak Simon. Oh, ada cawangnya. Bahkan 2 kali cawang. Karena tiap minggu ngasih umpama. Ya kan? Sehingga, wah, tertib sekali. Dan kita senang kan? Nama kita ada cawangnya. Berarti saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Bangga. Dan Bapak lihat dari surga. Memang anak saya ini setia dengan perbulan. Aku berkati dia melimpah ruah. Yang bilang amin, terima berkatnya. Yang telat nanti aja. Haleluya. Ya, guyon sedikit lah. Jangan serius gitu. Ya kan? Ayo, lanjut. Kita lihat. Kita lihat teladan nyata yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh iman. Nah, Bapak rohani kita, Bapak orang beriman yang namanya Abraham memberi perpuluhan. Bapak rohani saya di Surabaya namanya Dr. Yusuf DS yang suka khotbah sebut susudara itu. Yang bilang orang apa itu susudara. Itu Bapak rohani saya, jangan menghina ya. Tak lapor no sampean. Nah, dia menjelaskan tentang perpuluhan ini begitu detailnya. Tokoh-tokoh iman ada ayat-ayat khusus yang dia beri khotbahkan. Ada bukunya juga soal perpuluhan, karangan Pendeta Yusuf GS. Yakub ini nggak perlu dibaca ya. Oh, itu Abraham ayatnya lupa ditaruh. Kejadian. Musa, bahkan Musa mendapat kepercayaan untuk membuat peraturan-peraturan, termasuk peraturan persepuluhan yang kita baca tadi. Dan bahkan Yesus menyinggung persepuluhan. Dia sampaikan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini nyinggung persepuluhan. Kalau kita miliknya Tuhan kita embat, waduh, urusannya serius loh. Nanti ada cukup banyak implikasi negatif terjadi. Dan saya tidak kepingin itu terjadi. Saya harus bertanggung jawab. Itu sebabnya saya harus berseru, ayo kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Oh, gak ada yang amin kan? Ayolah, telat terus. Nah, sekarang saya sudah khotbah begini. Terus nggak kembalikan milik Tuhan. Ya sudah Tuhan, aku sudah khotbah. Terserah. Nanti terjadi sesuatu, oh iya saya siap repot sih untuk mendoakan. Tetapi yang mengalami sesuatu yang nggak enak kan sayang gitu. Apakah ini ancaman? Alkitab itu penuh ancaman loh. Hati-hati. Memang kalau kita ikut Tuhan, nomor satu daging kita akan mengalami sakit luar biasa. Pertama, pertobatan dari dosa. Sakit kita karena biasa berdosa, bahkan cinta dengan dosa. Ada yang dosa kayak, maaf ya, seperti anjing kawin di mana-mana. Kan bahaya. Untung aja nggak kena penyakit kelamin. Nah kalau kena penyakit kelamin kan malu kan. Yang kena terus bertobat syukur. Tapi yang nggak bertobat terus mati dengan penyakit itu kan
Aduh, kok mengerikan sekali ya. Nah, saya nggak kepingin jemaat mengalami seperti itu. Saya nggak kepingin warga kerajaan di sini menjadi buah bibir yang negatif, gitu. Itu sebabnya menghindari hal-hal seperti itu, mari kita perhatikan hukum Tuhan ini dengan seksama. Apa yang wajib berikan, kembalikan. Termasuk nanti kalau satu waktu Tuhan suruh khotbah tentang persembahan-persembahan lainnya, itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, beberapa orang di sini pasti sudah paham, tinggal bagaimana menuntaskan secara continuously, terus menerus. Jangan hanya event-event tertentu saja, ulang tahun baru ada persembahan kepada Tuhan. Gak usah kasih kepada kami hamba Tuhan lah. Langsung ke kas perbendaharaan Tuhan. Supaya nanti itu semua mendukung bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kasih kepada kami hamba Tuhan, selesai di toilet aja. Ya kan? Seneng kami, saya Pak Peter yang full time, Gracia, Ibu Nova ya kan, yang bagian dapur, terima dana seneng aja. Terima kasih kamsi arigato, kameng, sin kameng itu bahasa Vietnam. Ban kamsia, dikasih namanya dikasih. Tapi kalau kepada Tuhan, lain. Karena nanti masuk kepada hukum tabur tuai. Nah, percayalah kalau masuk di kas perbendaharaan gereja, dipertanggungjawabkan dengan seksama, ini juga akan menolong. Kalau hamba-hamba Tuhan membutuhkan sesuatu yang perlu dibantu, ya keluarkan. Saya tanda tangan. Gak apa-apa. Ada sakit nih Pak, gembala sakit. Gimana? Oke. Waduh, kelihatannya sulit dia. Kasih lebih deh. Nah, kan gitu. Haleluya. Amen. Jadi dana-dana ini semua milik Tuhan, kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Sekali lagi, bukan untuk saya. Dulu saya melayani di pedalaman, bukan gereja, yayasan penginjilan. Tapi ada saja orang yang, ini Bapak ini persembahan, perpuluhan kami. Loh, masukkan gereja. Enggak, kami mau sampaikan melalui Pak Simon. Bukan gereja. Enggak tahu lah, pokoknya mau kasih sama Pak Simon sama Ibu Nova. Karena mereka tahu pelayanan kami di pedalaman. Enggak didukung gereja sama sekali. Ada gereja yang mulai dukung 500.000 per bulan. 3 bulan berhenti. Ya Tuhan, tolong innalillahi. Ya kan? Kok begini ya? Janji iman, komitmen gak dijalankan dengan baik. Padahal cuma 500.000. Gedung begitu besar, jemaat. Ya bisa ribuan lah jemaatnya kalau dikumpulkan itu. Karena gereja sudah berapa puluh tahun berdiri megah. Nah, kami pakai dana-dana per bulan itu. Bukan kami tabung. Kalau kami tabung udah kaya dari dulu. Karena pemberiannya kan gede-gede, puluhan juta, ratusan juta. Ya kami bangun kedalaman. Dan hasilnya itu Wisya dengan Yunis itu. Ya kan? Mulai garuk-garuk kepala mereka. Takut dipermalukan lagi. Loh ya memang dulu kotor kok. Mau bilang apa lagi? Mereka kotor, anak hutan. Hah? Tapi hasilnya sekarang nari begitu cantiknya, terpesona aku dibuat. Iyalah, gimana? Sudah jadi sarjana lagi. Nah itu hasil dari mana? Uang perpuluhan tuh. Nggak kami simpan itu. Jadi ya kayak promosi nih, promosi Simon kalau dikasih per bulan bukan untuk Simon, tapi untuk cetak orang-orang kayak Yunis dan Wisya gitu. Nah,
ia harus menarik minat kepada investor-investor kekekalan ini. Mau sebutan investor kekekalan ini muncul. Bagus juga ya. Saya mau pakai terus ini. Investor kekekalan. Wes, mantap. Ya karena kalau perpuluhan ini masuk di sini dipakai tepat gunanya, kan ini nanti berdampak pada kekekalan, semua bisa selamat. Satu waktu nanti ada orang di sorga, terima kasih Pak Simon ya. Siapa kamu? Ya gara-gara dari GBI Pontianak ini bantu-bantu lalu kami dimenangkan oleh gereja di Menjalin. Ya kan? Orang Dayak, rambut riap-riap kribo gitu. Wah, gak kenal, tapi ternyata hasil perpuluhannya GBI Rock. Wes, mantap kan? Nah, kalau itu yang terjadi di surga, apakah kita sekarang aku ceritanya Pak Simon aja? Siapa yang tahu di surga nanti terjadi begitu? Kan yang penting di sana kita sukacita memuji Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan, kan begitu. Ya sekarang sih sudah di surga. Kerajaan surga itu bukan persoalan makan minum, tapi apa? Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Itu kerajaan surga. Ya sekarang kalau kita bicara kebenaran, kita sedang hidup dalam kebenaran. Benar-benar mengembalikan milik Tuhan. Tidak kebenaran yang palsu barangkali. Ya kan? Jadi hati-hati ya. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, miliknya Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang balekno. Kasih tahu kiri kanan bahasa Inggris balekno. Balikin. Nah, itu. Semua bilang baleno. 1, 2, 3. Bukan Baleno. Itu merek Suzuki Baleno. Baleno. Nah, kalau enggak balik ngana. Ya kalau di Pantai Kosta ini sudah umum. Kalau mungkin ada yang belum pernah dengar dan merasa, aduh kok nggak enak ya khotbahnya tentang duit ini. Ya minta maaf deh. Tetapi inilah hukum Tuhan yang harus diajarkan. Saya nggak ngajar, saya salah. Resikonya saya dicap atau tidak disenangi, itu resiko. Saya tanggung. Nanti istri saya yang jawab. Next. Mau dia jawab. Istri saya baik sekali. Nah, ini yang saya tidak pernah lupa. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini nggak pernah saya lupa. Jadi kalau persepuluhan disinggung, hartaku mau dikorek-korek, berarti korek-korek hatiku. Oh, macam-macam ini pendeta. Ya itulah resiko yang saya harus tanggung. Gak apa-apa. Ingin marah, silakan. Ingin ngamuk, ya monggo. Asal jangan kau putuskan cinta. Kan gitu ya, asik. Haleluya. Iya dong. Ini harus jadi sesuatu yang populer sekarang. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Padahal harta di dunia akan lenyap. Semua selesai. Kita nggak bawa apapun. Ku tak membawa 1 sen juga. Nggak ada yang dibawa. Semua kita tinggalkan. Iya untuk anak istri, untuk cucu. Ya boleh. Nggak ada masalah soal itu. Tapi jangan lupa, balekno. Milik Tuhan kembalikan. Masalahnya nanti semua yang kita sudah timbun selama ini selesai di bumi,
nggak ada pengaruhnya untuk kekekalan. Rugi loh. Satu waktu kita sampai di sana di rumah Bapa yang kekal. Lalu kita, loh, mestinya saya bisa. Mestinya saya punya kok untuk aset sorga, untuk aset kekekalan. Aduh, ternyata minimal sekali yang saya terima di sorga. Nah itu dia. Kan Tuhan Yesus sendiri bilang, simpan hartamu yang di sorga, di mana ngengak dan karat tidak memakannya. Kalau pengajaran seperti ini kita tidak tanggapi, saya kok yakin nanti di sorga banyak orang yang garuk-garuk kepala. Aduh, di dunia mestinya saya ada banyak kesempatan ngumpulin harta di sorga, investasi kekekalan. Kok saya nggak lakukan ya? Aduh, hoflok betul saya. Udah di sorga, untung aja masuk sorga. Untung aja. Nah kalau nggak masuk surga, gara-gara ini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena ini bisa jadi berhala kan? Kalau sampai seperti itu, gara-gara ada berhala, yaitu namanya harta, terus kita tidak kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Nah memang gede Pak. Saya untung 1 M, saya mau kasih berapa? 100 juta. Waduh, saya setengah mati kerja Pak. Gereja enak-enak aja, khotbah pendetanya langsung terima 100 juta. Keenakan. Nah, itu sebabnya saya harus perlu umumkan. 100 juta itu kan bukan milik pendeta. Kembali juga kepada jemaat kan. Itu sebabnya jangan kasih pada manusia supaya tidak kecewa gitu loh. Halo. Ini investasi kekekalan. Nah, kalau sudah jelas begini, saya harap lega untuk mengembalikan perpuluhan. Enggak mungkin lah kita mau makan. Ya kita siapkan makan. Ada yang bawa tadi siapa? Ada apa. Ya makan apa adanya. Hari ini tempe goreng. Mari kita makan tempe goreng rasa Kentucky. Haleluya. Dengan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita melatih iman untuk belajar mempercayai Tuhan dalam hal memberi. Tuhan itu nggak pernah kasih perintah, kasih per bulan, lalu merugikan kita. No way. Kan hukumnya, siapa mau diberkati Tuhan, berilah, maka engkau akan diberi. Itu hukumnya, beri dulu. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang mengajarkan, begitu kamu kesulitan dana, langsung tabur dulu, nanti Tuhan buka jalan. Ekstrim itu, tapi memang hukum sorga sih. Begitu dia ambil, kayak Pak Arifin, dia ambil, ya tabur. Untuk apa? Pembangunan lah, untuk apalah. Pokoknya dia tabur dulu supaya dia bisa menuai. Begitu dia menuai, kayak tadi dia pesan suara gembala tadi, boom, dia bilang boom. Kalau boom itu nilainya sudah miliar, boom, miliar. Jadi kalau di sini juga semuanya seperti itu, gereja juga kita akan memberi persepuluhan kepada sinode, boom. Nah, saya bingung. Nanti lihat wajahnya Ibu Riana. Pak, dana yang masuk, panjangnya nolnya. Nah, kan gitu. Bersakit-sakit dahulu sih oke sekarang. Tapi nanti bersenang-senang. Yang bilang amin tuh cuma 1 orang. Udah lapar Pak? Iya. Sebentar lagi ya. Masih ada berapa poin ini. Nah, ini jangan dilupakan ini. Persoalan harta, duit ini bahaya ini. Saya selalu uji nyali di sini. Kalau datang perintah Tuhan, apalagi istri saya yang lebih peka ini tiba-tiba bisik, Tuhan suruh kasih sekian ratus ribu. Rasanya ini dompet ini melekat di kantong.
banyak amat, 50 aja lah. Enggak, sekian. Waktu mikir juga. Tapi investasi kekekalan, ya udah. Loh, dompetku di mana ya? Oh, di istri saya. Oke. Investasi kekekalan. Ya udah keluarin. Hilang harapanku. Enggak, guyon. Enggak hilang kok harapanku. Oh, harapanku Yesus yang memberkati aku. Dia raja kalau sudah suruh tanggung jawab. Nah, ini karena panjang waktunya, kan tadi pagi nggak bisa saksi, saya mau saksi sekarang. Sabar ya, yang lapar biar tambah lapar. Tahun 96, saya lulus sarjana teologi. Dari Malang, saya ditarik satu gereja. Lalu di Malang, saya hitung-hitung saya terima 750.000 dengan 3 ekor anak. Dan yang keempat dalam kandungan. Oke, pas-pasan 750.000. 96 ditarik dengan sebuah janji minimal 600.000 dan menjadi wakil gembala di sebuah gereja. Sampai di Surabaya saya melayani, saya berikan yang terbaik, ku beri yang terbaik, melayani dengan segenap hati. Dan bulan depannya saya puji Tuhan terima persembahan, buka 300.000, katanya 600. Saya bukan pendeta mata duitan, jadi begitu terima 300 saya tidak protes, terima aja. Memang daging ini berteriak, mana janjimu? Pendeta apa yang mau dibilang? Pembohong lah. Tapi bukan. Ya sudah, paling saya tanya, Pak, yang lalu bilang 600, tapi yang dikasih 300. Nanti saya usahakan. Dengan cara juga dia menolong saya memberi tugas-tugas keluar, supaya ada persembahan. Tapi beberapa bulan tidak menjadi kenyataan. Lalu tahun 97 ada seminar misi Morris Cerullo di Gosgate Surabaya. Biasa tantangan iman, menabur. Waktu itu saya nggak datang, istri saya yang ikut seminar. Lalu pulang dari seminar dia bawa janji iman. Ini Pak, kita mau store janji iman. Saya lihat nilainya. Saya pikir mata saya agak salah. 250.000. Saya berharap nolnya kebanyakan, dia bisa 250.000. Saya lihat istri saya, berapa? 250.000. Iya, Roh Kudus suruh tulis itu. Saya tanya, gaji kita berapa? 300.000. Nggak masuk akal. Gaji 300.000 dia tulis 250. Yang betul ya. Jangan bikin pusing pak kita Gimana sebenarnya ini? Dia cuma jawab enteng, Roh Kudus suruh tulis itu. Tapi kalau enggak setor segitu, terserah. Ya memang saya bisa menolaknya. Nah ini bukan soal perpuluhan, ini persembahan khusus, ya kan? Untuk misi. Nah saya seorang yang kalau sudah Roh Kudus yang ngomong, perhitungan saya itu langsung ke depan ini nggak bagus saya. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, kalau kesulitan untuk melaksanakan perintah Tuhan, rasanya kok berhenti aja jadi pendeta. Nah, itu prinsip saya.
Ya udah, besok pagi saya, waktu itu masih ada bank apa ya, saya lupa. Bukan, sudah tutup bank itu. Pokoknya store di situ 250.000. Saya ke kantor gereja 300.000 kurangi 250 tinggal 50.000. Puji Tuhan masih ada sisa. Ringan aja berpikir, udah nggak usah terlalu dibebani. Walaupun daging ini teriak sakit. Duh. Nah, malamnya ada persekutuan doa. Seperti biasa saya datang melayani, main gitar, kasih renungan, kelompok kecil aja. Persekutuan rumah. Dan seperti biasa amplopnya tipis, pis. Seperti biasa, 1 lembar 50.000. Lumayan. Tahun 96, 97 itu 50.000 ada artinya. Ya sekarang habis. Makan kerupuk aja nggak cukup. Ya kan? Oh cukup ya makan kerupuk ya. Nah, malam itu saya pulang pelayanan, saya serahkan istri buka dan dia bilang nggak ada duitnya. Masa sih dia cabut, kertas, cek. Oh ya, wah semangat nih, cek, bukan cekcok ya, cek, 1,5 juta. Walah, 250 dari 1,5 juta hanya dalam hitungan jam. Jadi itu pengalaman yang membuat saya untuk investasi kekekalan nggak ragu-ragu lagi. Sesuatu yang ya satu waktu seperti pernah saya saksikan, orang yang punya utang nggak bayar utang, malah datang lagi ngutang yang baru. Istri saya, waktu saya minta tanda nanti saya masuk kamar, istri saya bilang kasih aja. Ya wes, berarti saya oke, ikuti. Masuk kamar, saya buka laci, Mam, itu mau pinjam lagi gimana? Ya sudah, kasih aja. Beneran, minta tanda seperti itu. Dan jawabannya juga seperti itu. Ya udah berapa ratus ribu. Masalahnya apa? Kalau nggak bayar uang sekolah, nggak bisa ikut ujian, nangis nggak? Waduh, saya juga bayangkan kalau anak saya begitu gimana ya? Dan pernah terjadi loh, anak sudah mau masuk SD, mau naik kelas, yang besar mau SMP kalau nggak salah. Yang terjadi apa? Tabrakan, bayangkan. Bawa Gracia, tabrakan, belar Gracia terbang ke mana? Depan itu, kena tape, bengkak di sini berdarah, ya kan? Syukur tambah mancung. Ya kan, tambah mancung ya tambah cantik kan gitu. Lewat tabrakan itu kami terima double uang kecelakaan. Orang tuh bisa ngasih dan saya sudah lapor, sudah ditalangi sama si A. Oh nggak apa-apa, saya juga mau nalangi. Dan orang yang ditabrak juga datang bawa duit. Pak ini nggak usah bapak bayar, saya bayar sendiri. Tapi bilang sama calon istri saya, bapak yang bayar. Berarti 3 orang yang bayar. Sehingga saya terima dana berkelimpahan nih. Semua sudah dibayar dan lebihnya berjuta-juta. Membuat saya bisa bayar sekolah anak-anak apa semua. Peristiwa-peristiwa yang nggak bisa dipikirkan kok seperti itu gitu loh. Cara Tuhan memberkati. Itu sebabnya kalau bicara investasi kekekalan dan Tuhan sendiri yang suruh harus dilaksanakan. Itu pengalaman-pengalaman yang menjadi contoh teladan lah. Supaya kita jangan ragu-ragu. Kalau hitung-hitungan dengan Tuhan, ya susah. Tuhan nanti kalau hitung-hitungan tiap menit bayar nafasmu. Ayo. Susah kan? Itu oksigen berapa ratus ribu sekarang. Bayar. Next. Ini
alat ukurnya. 100 lawan 10. Mau tetap pertahankan 100, tidak mau kehilangan 10? Memang nggak sebanding. Ada yang teriak 100% aja kurang. Dikurangi lagi 10%. Ya tambah kurang toh Pak. Coba pakai otak yang betul Pak Pendeta. Ya kalau bicara firman Tuhan, kita nggak bisa pakai otak, maaf. Otak taruh dulu ya. Apalagi jurusannya iman. Iman itu sama sekali nggak boleh pakai otak. Biar pinternya profesor tingkat 10, tetap profesor harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin 2, lumayan daripada nggak ada. Iya, percumalah. Mau pinter bagaimana kalau nggak tunduk dengan kebenaran firman Tuhan? Percuma. Saya bicara begini, ada yang sakit hati waktu saya khotbah di Surabaya. Itu pendeta Simon tuh kalau bicara bikin sakit hati, nggak seneng ya. Ya udahlah. Saya memang kalau bicara kebenaran firman Tuhan, resikonya dibenci orang, ya sudahlah. Mau apa? Ya sudah. Sampai di situ aja. Saya nggak boleh benci juga. Tetap saya harus layani. Tetap saya harus bersikap sebagaimana Tuhan kehendaki. Kan begitu. Jadi kalau alat ukur ini tidak berfungsi, apa namanya? Kegagalan. Kita tidak akan tahu sampai di mana sebenarnya kualitas iman saya. 10% itu minimal. Kita masih punya 90. Jangan bilang 90, 100 saja gak cukup, 90 tambah gak cukup. Salah. Karena ada Tuhan di 90 yang akan menjamin apa yang kurang menjadi berkelebihan. Amin. Saya yakin sebenarnya kita sudah punya cerita lah soal-soal seperti ini. Mengasihi dengan sepenuh hati 100% bagus. Tapi kalau mempertahankan harta 100% tidak bagus. Sepenuh hati. Nah kalau separah hati, Ibu Kristen pasti protes dan lapor sama gembala. Itu Pak Tony mengasihi saya ternyata cuma 50%. Wah cilaka. Kok dari dulu nggak cek betul-betul Pak Tony punya hati? Ya kan? Kok diterima aja? Ya kan? Sudah nasi jadi bubur, buburnya dimakanlah, masih bisa. Nah tinggal bagaimana 50 masih punya modal nih, jadikan 100. Nah kalau tinggal 1/10 repot ya. Akhirnya minta pulangkan saja. Tinggal 1/10. Tapi kalau di dalam Tuhan 1/10 itu, kalau itu bicara hati kita kepada Tuhan, kasih 10%. Tuhan ternyata melihat itu 100%. Inilah keanehannya. Sehingga di mana hatimu, di situ ada hartamu. Kalau kita ada hati kepada Tuhan, Tuhan tuh sediakan apa yang kita perlukan. Yang namanya cuma istri saya, dia yang ngerti. Ya. Jadi kalau kita semua sepakat untuk diberkati Tuhan, di mana hatimu, di situ ada hartamu. Nanti Tuhan bikin terobosan bisnis-bisnis yang ya katakanlah pas-pasan dan apa semua yang kendala-kendala yang menyulitkan terima untung besar. Ternyata Tuhan bisa buka jalan yang selebar-lebarnya. Gara-gara 1/10 saja. Tuhan bisa buat terobosan yang luar biasa. Jangan bilang ini akal-akalan pendeta ya. Hati-hati. Kita nyanyi dengan apakan kubalas kasihmu. Ini semua milikmu Tuhan. Itu pendeta bilang, itu perjanjian lama. Kan kita sudah full heart katanya. Tuhan sudah cukup dengan full heart. Karena Tuhan sudah gak butuh apapun dengan harta kita. Ya ampun. Kalau full heart, sepenuh hati, sepenuh waktu apalagi untuk Tuhan. Lah cuman dites dengan 10% kok sudah ngamuk. Kok sudah nggak rela? Ya minimal loh. Nggak usah 100%, 10% dulu.
Yang minimal nggak bisa kok bicara 100%. Gimana sih ngukurnya? Yang bener aja gitu loh saya bilang. Memang teman-teman pendeta kadang ya mempertahankan argumentasi tanpa hati. Pinter sih ngomongnya. Sampai banyak orang yang ngikutin. Kata pendeta itu gak perlu perpuluhan. Ya udahlah, terserah. Nanti kita lihat akibatnya. Itu aja akhirnya saya jawab. Tapi kalau untuk warga kerajaan di mana saya memimpin, saya harus bicara. Ini kebenaran. Gak bisa kita sembunyikan, tutup-tutupi. Gara-gara saya takut dibenci. Gak bisa. Ya paling saya dipindahkan mungkin gara-gara jemaat nggak suka sama saya. Ya terserah, suka-suka aja. Next. Nah, sekarang saya singgung sedikit dengan iman. Iman adalah aktivitas melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, secara total dan sampai tuntas. Tidak boleh meleset, karena kalau meleset dosa. Setengah-setengah, tidak total, tidak sepenuh hati, berarti mengasihi hanya separuh. Berhenti, tidak akan lihat mujizat. Tidak sampai tuntas. Punya kartu ATM masuk, nomor PIN sudah tepat semua. Tinggal tunggu uang keluar, ceret, ditunggu. Tinggal berapa detik aja kok. Ada cukup banyak orang. Tuhan tolong, sementara dia menggantung di sebuah jurang. Ya kan ada ilustrasi begitu kan. Dia sampai gemetar semua mempertahankan, takut jatuh ke dalam jurang. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong, saya belum mau mati. Tuhan tolong. Begitu subuh tiba, ini makin lama makin merosot. Ternyata hanya tinggal 10 cm sudah ada batu di situ, dia bisa berdiri. Karena gelap, dia nggak lihat di bawah itu ada batu yang nggak perlu lagi dia bagantung begini, berusaha mau naik. Tinggal tek. Oh, pagi-pagi baru, aduh, tiwas semalaman saya bagantung kayak monyet. Padahal, ya, karena gelap. Gak ngerti. Waktu kita bicara iman memang seringkali ini blank. Gak ngerti. Rahasia Tuhan itu bagaimana ya? Supaya saya terima berkatnya ya. Jadi hati-hati. Roh Kudus akan menerangkan sejelas-jelasnya, tentu saja. Tetapi kalau tidak diberikan secara live seperti ini, nah, kalau ada seminar tentu tanya jawab ya, berita-berita dari luar apa, dan kita memberikan jawaban yang perlu seperlunya, itu mungkin lebih bagus. Tapi saya yakin ini beberapa poin saya pikir sudah oke lah ya. Yang penting sepakat, percayalah kepada gembalamu bahwa gak mungkin saya ngajar salah. Kembalikan milik Tuhan. Amin. Kembalikan. Nanti lihat Tuhan juga akan bertindak. Oh, kalau dia lihat iman kita, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa jalan yang tidak kita duga-duga itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk kita. Sudah disiapkan. Tinggal kita terima. Haleluya. Sepakat? Sepakat? Haleluya. Semangat ya. Minggu depan Bu Bendahara, minggu depan ya Bu, dilihat masuknya perpuluhan Bu ya. Kita cek. Kalau masih belum masuk semua, saya khotbah lagi perpuluhan. Oh, batuk sudah. Berarti sudah setuju kalau batuk. Itu tandanya sudah, berarti nggak boleh lagi. Oke, mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Apa lagu tadi? Dengan apakah ku balas cinta kasihmu?
bangkit berdiri bersama-sama nyanyi lagu ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Tampilkan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, masih terus memberkati kita walaupun sering pas-pasan. Ketahuilah bahwa Bapak yang setia itu mau pilih orang yang bisa dipercaya untuk jumlah yang besar. Itu sebabnya perpuluhan yang minimal yang menjadi alat ukur ini, kalau kita tidak penuhi, saya kok harus ngomong apa yang Tuhan sudah siapkan yang melimpah itu bisa gagal terjadi. Padahal saya berdoa semua ini menjadi miliarder minimal ya. Supaya nanti ada biaya-biaya misi, karena makin lama makin besar kita punya misi. Sudah ada 2, jungkat dan menjalin. Nanti kalau yang lain-lain di pelosok-pelosok apalagi terbuka, wah, pasti membutuhkan banyak dana misi. Kalau nanti kita bikin ibadah misi, saya akan umumkan kapan. Saya harap kita semua mendukung. Dengan apa membalas kasih-Mu yang terima berkomitmen di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya, kami mau taati dengan setia seluruh hukum Tuhan, termasuk
mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Dan kami sekarang mengerti dengan mengembalikan milik Tuhan, ada banyak cara Tuhan memberkati kami. Ada banyak cara memenangkan jiwa karena lumbung Yusuf terisi. Puji Tuhan, hamba berdoa agar seluruh warga kerajaan yang Tuhan kirim dalam penggembalaan GBI Rock mengerti kehendak Bapa di surga, lalu mereka bersama-sama menjadi investor bagi kekekalan. Terima kasih Tuhan, hamba yakin dengan mengerti hal ini dan melaksanakannya, Engkau akan membuat kami minimal menjadi miliarder. Puji Tuhan. Ini yang hamba doakan dan yakini terjadi. Semua akan melihat terobosan-terobosan yang akan Tuhan buat. Justru di masa kesulitan, justru di masa ekonomi menurun, anak-anak Tuhan terus menuai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama yang mulia dan demi nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji nama